warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Jalan Buku Channel, kembali kita berjumpa dalam pembahasan ketika hati berhinap, sebuah judul buku tentang novel kehidupan yang diangkat dari latar belakang dan riwayat hidup dari seorang tokoh kita, Pak Samsudin, bersama-sama dengan juga Pak Hasan Nur. Kali ini kita akan berbincang secara lebih mendalam dalam sebuah subtema rombongan manusia unik. Ini kalau berbicara tentang rombongan manusia unik ini, kadang-kadang bisa jadi unik fisiknya, Betul. Ya. bisa juga perilakunya yang sangat unik. Tetapi biasanya sesuatu yang unik itu biasanya menarik, Pak Sam. Menarik dan langka dan sangat berguna biasanya. Tetapi membutuhkan keterampilan mengelola, ibarat menjual sebuah barang yang unik. Ya kan begitu. Betul. Itu pengalaman Pak Sam ketika menemui rombongan yang manusia unik seperti ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Sam di dalam saya sejarah? bersyukur ya Pak Der diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk mengelola SDM di kantor saya itu. Ternyata tidak rata-rata gitu. Jadi beragam. Oh, beragam. Sangat beragam. Punya karakter. Yang patuh, disiplin, gini ada. Yang punya kemampuan unik itu tadi, yang punya keunikan ada. Gitu ya. Saking uniknya ya orang bilang tadi dalam tanda petik nakal, padahal bukan nakal yang negatif gitu ya. Bukan nakal yang negatif. Jadi manusia unik ini adalah unik karena kemampuannya. Nah, jadi kalau dibilang rata-rata, ya dia di atas rata-rata lah, gitu loh. Biasanya orang di atas rata-rata itu orang jenius tuh, Pak. Iya, udah pasti tuh. Berarti Bapak yang mengatakan bahwa manusia unik ini sesungguhnya orang jenius semua ini. Ya bisa begitu, tapi nggak persis begitu ya. Tapi ada keunikan tuh misalnya, ya gimana ya? Kalau orangnya yang mudah tersinggung, memang menghadapi anak-anak ini ya berat makan hati. Tapi kalau kita udah biasa gitu, ini masa perkembangan mereka ini nanti juga sudah saatnya, sudah di tahapan sekian dia juga akan tunduk. Nah, gitu loh. Jadi itu yang istilah Pak Hasan tadi, belum menemukan guru yang tepat sehingga anak dikatakan bodoh. Padahal sebetulnya bukan, anaknya pintar, cuma gurunya belum tepat. Bagaimana ngajarinnya gitu kan gitu. Nah ini saya ini alhamdulillah itu diberi pelajaran ya. Bagaimana menghadapi yang model begini gitu loh. Jadi banyak kalau di buku itu kan ditulis ya Pak Hasan ya. Ada yang kecenderungannya itu rasional oriented. Jadi anak yang mengandalkan pikiran, kecerdasan, intelektual saja. Kalau nggak masuk akalnya, no. Tapi tetap aja Bapak beri peran ya? Sesuai dengan karakteristik dia. Dia senangnya yang begitu, kita pakai itu. Jangan kita kasih pendekatan lain. Pendekatannya ya pendekatan rasional. Jangan ajak sekali-kali dia dikasih tugas yang tidak rasional. Tapi ada juga mungkin ada berperilaku seperti sedang mengalami masa puber kedua. Nanti ada yang pendekatannya itu empirik. Jadi empirik oriented. Jadi dia itu kalau belum terbukti di dalam pengalamannya, dia nggak mau mengaku itu kebenaran itu. Ini enggak Pak, pengalaman kita dalam 1-2 tahun ini nggak begini. Harus begini. Iya, itu betul. Tetapi coba yang ini, jangan-jangan memang ini belum terbukti, tetapi jangan-jangan kita bisa buktikan ini. Nah, jadi akhirnya kan mereka nggak nolak gitu kan. Tetap kita hargai bahwa pengalaman itu adalah guru gitu loh. Tapi jangan karena ini udah biasa begini Pak, nggak bisa. Ini kita coba dulu, jangan-jangan ini nggak begini. Kalau begini terus nggak ada pengembangan, nggak ada peningkatan. Gitu ya. Setelah paham gitu kan, ya akhirnya kan terima. Ini aliran yang empirik, yang pengalaman itu. Tapi ada yang memadukan keduanya. Rasional juga dipakai, empirik juga dipakai. Nah, yang keunikan ini kan, keunikan yang ketiga ini kan lebih bagus tuh. Lebih lagi, ada kelompok manusia yang begini nih. Nah, gitu. Yang mengadukan rasionalnya katakan 50%, 50%-nya pakai empirik. Nah, jadi akhirnya bagus juga.
Nah, yang keempat ini ada lagi kan pasannya. Ya. Orientasinya itu adalah selain rasional, empirik, religius. Udah pakai sorban enggak? Yang tapi Kan kalau sekarang ini Pak, yang religius itu biasanya pakai sorban kayak Dante Spa itu kan? bukan gitu. Jadi maksudnya Atau yang pakai celana pendek, Iya. pakai cingkrang. bukan begitu, tapi maksudnya Maksudnya gimana? pemikirannya itu selain dia itu rasional, logis gitu. Terus juga didukung oleh pengalaman nyata gitu, pengalaman track record lah ya, yang nyata gitu begini. Terus ada sentuhan agamanya. Oh, Gitu loh. Jadi ini secara agama dibenarkan nggak sih? Mungkin logis, ya kan? Mungkin terbukti dalam pengalaman, tapi secara agama nggak benar ini. Misalnya gitu kan? Ya. Gitu loh. Saya nggak mau ngasih contoh anunya, takut tersinggung ya. karena kalau dia tersinggung udah lain cerita ya. Saya cerita. Jadi kan ada juga orang yang secara logika bisa diterima dong. Misalnya emang dosa ini kan enggak. Misalnya gitu kan logika tuh. Berarti Pak Sam dalam memimpin tidak diseragamkan Enggak. pendekatan. Pasti tergantung. Karena saking uniknya. Iya. Perlu pendekatan yang unik juga. Katakanlah ada 100 orang. Ada nggak yang seperti tipe Pak Hasan? Ada. Ada juga. Bahasan ini kalau saya kategorikan sebetulnya yang keempat tadi. Oh, yang keempat. Pak Hasan merasa nggak yang seperti Jadi rasional, empirik, dan religius. Coba ujung-ujungnya tetap ada kontrol dari agama. Oh. Yang tadi ini yang apa itu? Oh ya kalau di aliran anu itu kan ada Mu'tazilah ya misalnya. Sayangnya nggak pakai sorban. Tapi agama yang sama itu bukan simbol, bukan simbolnya, nilainya itu. Jadi dia Perilakunya, ada nilai-nilai pemikirannya. humanistik gitu ya, logika gitu. Tapi dia juga ada nilai religiusnya. Ini ada kepatutan. Tidak juga melakukan hal yang bersifat kurafat itu. Ya. Kan pemahaman orang sekarang kan religius ini agak repot. Itu dianggap unik kan. Nah itu kan luar biasa Pak Sam, sangat rasional juga. Mohon maaf, di saya ada staff yang enggak sholat. Nah, itu rasional betul ya. Rasional. Untuk apa sholat kalau Tapi di dalam perkembangannya dia sholat. Dalam perkembangannya dia sholat. ujungnya Dia sholat. Nah, itu yang harus kita hargai. Tapi itulah perkembangan sebenarnya. Kan perkembangan manusia kan lagi begitu. Itu contoh yang paling unik itu. Iya. Bisa jadi dia di belakang sholat, tapi cara dipikir percuma. Banyak sekali sholat tunggang-tunggi dari sholat terus itu. Kayak teman kita Hamka. Dia masuk kayak sholat. Tapi itu sahabat Anda juga. Iya. Tapi dia belum pernah memimpin yang unik-unik begitu. Masa sepertinya lebih hebat Pak Sam memimpin orang yang unik-unik. Artinya bangsa mengalami proses itu. Ya. Dia mampu memilih dengan baik. Sudah memimpin manusia unik di dalam dunia birokrasi. Ya, itu penggunaannya yang luar biasa. Ukurannya kan gini. Kalau kita mau pelantikan gitu kan ya misalnya. Itu kan harus pakai jas. Ini formalnya nih. Iya. Harus pakai jas, celananya harus bahan gini kan. Iya, betul. Ini pakai jean. Pakai baju putih tanpa jam. Terus misalnya itu mau pelantikan itu kan dia anti jas. Karena itu kan formal apa gini ya. Iya. Itu dipinjemin sama teman yang lain. Dipaksa untuk pakai jas temannya. Bisa jadi kekecilan bulan atau kebesaran jas. Enggak, ini saking apanya, saking Unik. tapi dia bukan anak jahat, bukan anak merugikan kantor, enggak. Pak Sam bisa memperlakukan orang seperti itu, padahal kan namanya uniform itu biasanya dalam dunia birokrasi merupakan bagian dari hal yang harus ditaati. Uniform kantor Tapi dari itu. sekian juta orang ASN, kalau sekarang nyebutnya dulu PNS misalnya, ya wajar aja ada yang sekian yang kan misalnya harus pakai sepatu, dia nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu, pakai sandal. Jadi itu keunikan gitu. Tapi pemikirannya, kerjanya itu kita butuhkan. Ternyata ada juga ya dalam dunia birokrasi orang-orang seperti itu. Dan itu belum kita ketahui di depan publik. Tahunya saya ya melihat orang yang dalam dunia birokrasi itu pakai uniform, perlente, supaya dia kelihatan sebagai birokrasi. Mau kemudian bergaya. Misalnya contoh di kampung aja,
plat mobil aja, kalau ada plat merah itu bangganya setengah mati. Dia nggak tahu Ada merek. di Tapi yang ini di pusat yang supi ya kan. Yang supi gimana? Iya. Kalau dia itu yang katanya celananya ini Jingkrak. kan ada sekarang faktanya. itu sulit ditemukan di daerah loh Pak. Iya. Kalau di daerah kan simbol kehebatan itu Iya, pakai iya. kalau Kebanyakan seragam. seperti yang Pak Der itu, makanya dibilang unik. Unik. Kalau nggak kalau normal ya nggak dibilang. Iya. Gitu Pak Der. Ya. Iya, saya kira perbincangan tentang manusia unik ini Iya. memang mengasihkan dan banyak yang lucu. Jadi maksudnya pelajarannya gini, jangan cepat kita menghakimi, memvonis bahwa orang yang unik itu tidak berguna untuk organisasi. Betul. Hati-hati. Iya. Ini Ya. pelajarannya sebenarnya. Saya kira itu kata kunci dalam pembahasan Sama kita dengan kali ini. yang pembahasan sebelumnya kan. Iya. Jangan dikira anak nakal itu tidak punya berguna. potensi Iya. untuk menjadi orang besar. Dan tidak Mereka punya- punya potensi untuk menjadi pemimpin. betul. Potensial untuk mengangkat marwah institusi itu sendiri. Iya. Ya, jadi begitulah pemirsa. Tadi sudah ditegaskan oleh Pak Syam bahwa manusia unik itu tadi Ya. belum tentu dia tidak berguna Ya. dan punya prestasi. Ya. Justru terkadang bisa kita temui Iya. bahwa mereka termasuk orang-orang yang sangat berprestasi. Dan bisa mengangkat nama baik institusi itu. Ya, sekaligus mengangkat Iya. nama institusi. Iya. Begitulah penonton Jalan Buku Channel, perbincangan kita tentang bagaimana pengalaman dari Pak Syam dalam ketika ketemu rombongan manusia unik. Salam jumpa kembali dalam pembahasan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.